Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPT SMK Negeri Mebantai, yang saya hormati Bapak Pendamping CGP, Bapak Muhammad Jawa, dan teman-teman guru yang hebat yang telah meluangkan waktunya untuk berkumpul di aula. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat-Nya sehingga kita diberikan kesehatan untuk berkumpul di tempat ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk semua support dan dukungannya yang diberikan kepada saya. Baik, untuk menghabiskan waktu dengan hormat, sekiranya saya meminta Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan arahan kepada kita semua, tentunya terkhusus untuk saya untuk bagaimana ke depan bisa lebih baik. Ya, dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya hormati Bapak Muhammad Jawa, pengajar praktik, sebuah peran yang pernah juga saya jalani. Di saat itu Pak Jabarnya yang berperan sebagai CGP, saya berperan sebagai pengajar praktiknya. Hilang ciri-cirinya sebagai guru penggerak, alhamdulillah. Dan saat ini mengemban tugas lagi lanjut sebagai pengajar praktik dan begitu yang berjenjang. Dan sekarang yang berperan di posisi CGP-nya adalah CGP pemerintah. Saat ini Bapak Ibu sekalian, hari ini juga terbuka untuk saya untuk kembali mendaftar sebagai CGP rekognisi. Jadi saya itu masuk ke program pendidikan guru penggerak, program guru penggerak, start dari sebagai pengajar praktik. Jadi tidak start dari CGP, pengajar praktik, kemudian beralih ke fasilitator. Sekarang tanpa itu sebenarnya saya sedikit kecewa. Mengapa? Karena peluang untuk mengikuti CGP rekognisi itu tertutup karena faktor umur. Tahun lalu itu dibatasi maksimal umur 50 tahun, sehingga yang bisa ikut CGP rekognisi itu adalah hanya 2 wakil sakral. Alhamdulillah kali ini bersyukur batasan umur itu dicabut dan di atas 50 tahun bisa mendaftar. Dan kesempatan itu alhamdulillah mohon doanya mudah saya bisa lulus di pendaftaran ini untuk bisa mendapatkan juga sertifikat penggerak. Sebenarnya kesempatan itu ada 2 peluang yang saya tunggu. Pertama ini CGP rekognisi atau peluang di jalur sekolah SMK PK, SMK Pusat Unggulan, karena 3 tahun berturut-turut jalankan ini program, kepala sekolahnya juga dapat sertifikat penggerak. Bapak-Ibu sekalian, dan yang pertama dapat ternyata ini rekognisi. Sebelum saya lanjut Bapak-Ibu sekalian, mari kita bersama-sama di hari Jumat yang mubarak ini, hari yang penuh dengan kemuliaan, penghulunya seluruh penghulunya hari
Bapak sekalian, saya mendapatkan informasi juga kemarin bahwa program guru penggerak untuk angkatan 12 itu segera akan dibuka dalam bulan ini. Jadi siapa tahu masih ada peluang untuk bantai. Saya juga mengharapkan beberapa ibu bisa mendaftar. Cuma dikatakan kemarin bahwa kabupaten yang sudah mempunyai guru penggerak yang sudah cukup banyak, sepertinya kebutuhannya sudah akan ditutup. Sudah tutup, tidak ada lagi. Jadi sayang sekali. Kayaknya partai cukup banyak sudah tutup. Kita bersyukur ada teman kita angkatan 11 ya. Sekarang 10 ya, angkatan 10 jadi bisa masuk ke program ini. Tentu saya selalu mendukung, mensupport UGM supaya bisa menjalankan kegiatan ini, program ini dengan baik. Apalagi yang namanya liku-likunya guru penggerak itu saya sudah alami, sudah rasakan, sudah tahu seperti apa, kemana. Tentu kendala-kendala yang boleh jadi dirasakan CDP sebelumnya di sekolah-sekolah lain, karena banyak Bapak sekalian. Ada juga kepala sekolah yang tidak paham itu dengan CDP. Dia merasa bahwa ada stimuli di dalam sekolah. Dia merasa akan segera diganti kursinya oleh CDP karena terlintas bahwa proyeksi guru penggerak itu ke depan adalah memang dipersiapkan sebagai pemimpin pembelajaran, pemimpin di sekolah, sebagai kepala sekolah, dan juga sekaligus sebagai calon pengawas. Nah, semestinya kita support betul kalau ada teman-teman guru yang bisa masuk. Mengapa? Karena begitu banyak nilai-nilai positif, budaya-budaya positif yang bisa dibagi nanti. Begitu banyak nanti inovasi-inovasi yang sama-sama bisa kita lahirkan dengan banyaknya teman-teman yang bisa bergabung di guru penggerak. Dan sebagaimana Bapak Ibu sekalian semua rasakan, kita memang di guru penggerak kita baru 3 orang, Pak Ansar, Ibu Mariam, sekarang Ibu Jaya. Tapi kita sudah ikut juga merasakan bagaimana dampak positif dengan guru penggerak itu. Kita sudah jalankan program sekolah menengah kejuruan, program pusat tumbuhan sudah tahun ketiga tahun ini, dan apa yang didapat di guru penggerak itu sesungguhnya sudah kita jalankan dengan apa yang kita lakukan di program-program SMK kita kemarin. Bagaimana kita mengefektifkan yang namanya komunitas belajar, bagaimana mengembangkan yang namanya budaya-budaya positif di sekolah, bagaimana kita melakukan prinsip-prinsip pembelajaran yang berpusat kepada murid, kepada peserta ini, semua kita lakukan dan kita yang dipelajari sendiri di sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak pengajar praktek, hari ini kita akan bersama-sama mereview, mendengarkan pandangan-pandangan dari user terkait dengan visi misi sekolah kita. Mari saya mengatakan kalau memang kita merasa visi misi sekolah kita belum sepenuhnya berfokus kepada peserta didik, saya tidak menutup kemungkinan bahwa visi misi kita itu kita lebih lebih permantap lagi. Saya tidak ada lagi dengan yang namanya perubahan-perubahan, apalagi kalau perubahan itu mengarah ke hal yang lebih positif. Jadi kita memang tidak boleh bersifat statis
bersifat kaku, harus dinamis, harus terbuka terhadap perubahan-perubahan. Kita harus lebih membuka diri kepada perubahan-perubahan karya kita. Dan itu penting bagi sekali. Jadi terima kasih Pak TV yang hadir bersama kita hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang kedua kalinya Pak, kedua kalinya Jabal hadir. Jabal itu sudah saya bersama dengan saya beberapa kali kemarin ya. Itu harapan kita ke depan. Mudah-mudahan ada di antara Bapak Ibu sekalian yang bisa menyusul jejaknya kalau memang masih ada terutama kepada insyaallah. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK 5 Berdai, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang ada di dalam aula ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan kita begitu banyak kesempatan, Tuhan yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan untuk bisa hadir di tempat ini guna melaksanakan pendampingan individu kedua oleh TGP Ibu Keri. Salawat serta salam tak lupa kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa umatnya dari tebing-tebing kehancuran menuju tebing kejayaan seperti yang kita rasakan saat ini. Pertama-tama Pak, saya minta maaf karena baru hadir pada kesempatan hari ini. Sebenarnya waktunya itu di hari Rabu, cuman karena saya ada undangan dari Kemendikbud di Jakarta, akhirnya saya ke Jakarta di Senin sampai kemarin. Kemarin saya baru sampai di Bangkae, sudah lanjut ke SMA 2 RMB Satar yang paling ujung pendampingan individu. Jadi saya harus atur waktu saya untuk bisa hadir di tempat hari ini. Saya sebelumnya ini ke SMP 4 di antara KK baru datang ke sini. Kemarin di Jakarta sebenarnya saya diundang untuk mereview modul ajar yang akan Bapak Ibu nanti ajarkan di sekolah-sekolahnya Bapak Ibu. Jadi semua itu diundang kemarin Pak, mulai dari mata pelajaran STK sampai SMA SMK. Jadi semua sudah ada modul ajarnya, sisa nanti diterbitkan oleh kurikulum. Jadi insya Allah nanti itu di bulan 7 atau bulan 8 akan disebar di guru-guru se-Indonesia untuk modul ajar yang akan nanti Bapak Ibu lakukan, laksanakan di dalam kelas. Karena kemarin sudah di-review, ternyata modul ajarnya seperti ini dan lain sebagainya. Tak lupa pula saya sangat berterima kasih kepada Ibu Kiri sudah bisa memberikan waktunya pada hari ini. Untuk itu saya persilakan langsung kepada Ibu Kiri memaparkan visinya di guru penggerak. Semoga nanti visinya setelah Ibu Kiri memaparkan akan ada diskusi pada kesempatan hari ini yang bisa Bapak Ibu sampaikan kepada Ibu Kiri. Saya persilakan dengan hormat. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Mohon izin Bapak Ibu untuk memaparkan pengalaman yang saya dapatkan selama pendidikan JGP itu terkait merumuskan visi. Jadi sebelumnya yang saya ingin sampaikan itu adalah tujuan diskusi kita hari ini, yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi kita akan bersama mendiskusikan apa visi yang kita harapkan setelah atau output dari siswa kita. Pertanyaan pemantiknya itu, menurut Bapak Ibu, mengapa kita perlu mendiskusikan visi? Saya minta 1-2 orang yang bisa menyampaikan kenapa kita perlu mendiskusikan, apa tujuan sehingga kita memerlukan visi. Dia bisa menyampaikan.
saja manfaat apa yang akan kita dapatkan dari alumni-alumni yang akan nanti kita keluarkan dari sekolah kita. Makanya kita perlu mempunyai pandangan yang sama bagaimana cara kita agar anak-anak kita ke depan bisa mencapai tujuan yang kita inginkan secara bersama. Terima kasih, itu pesampaian dari Bunda Wahidah terkait mengapa kita perlu mendiskusikan visi. Jadi kita perlu mendiskusikan visi supaya kita memiliki tujuan dan harapan yang sama. Oke. Jadi visi merupakan pandangan atau wawasan ke depan yang dijadikan cita-cita, inspirasi, motivasi dan kekuatan bersama warga sekolah mengenai wujud sekolah pada masa yang akan datang. Dalam menentukan visi perlu dikaitkan dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi di kurikulum Merdeka sekarang itu kita dihimbau semua bagaimana kita mewujudkan sebuah visi yang arahnya itu semua alurnya ke profil pelajar Pancasila. Karena kita ketahui bersama bahwa profil pelajar Pancasila terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menciptakan siswa yang mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Untuk poin beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu, kita berharap pelajar atau murid kita itu dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa mampu anak-anak kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa-apa yang kita ajarkan terkait tentang keagamaan itu bisa anak-anak kita aplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Untuk poin mandiri, pelajar bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Jadi untuk poin mandirinya itu bagaimana kita bisa mengarahkan anak-anak kita untuk bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Jadi untuk kata bergotong royong, pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela atau kegiatan yang dikerjakan menjadi ringan dan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi menumbuhkan rasa gotong royong kepada anak-anak. Ada kesadaran pada dirinya. Berkebinekaan global, pelajar Indonesia mampu mempertahankan budaya luhur dan identitasnya, tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Jadi meskipun dengan adanya pasar global, anak-anak kita tetap memegang teguh apa itu budaya yang ada di Indonesia. Jadi bernalar kritis, pelajar yang bernalar kritis itu mampu secara objektif memproses informasi baik kualitas maupun kuantitatif, dapat membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi dan mengevaluasi dan menyimpulkannya. Kreatif, jadi anak-anak kita itu dituntut untuk selalu berpikir kreatif, memanfaatkan apa-apa yang ada di sekitarnya, membuat gagasan-gagasan yang mampu mengkomunikasikan dengan hal-hal yang ada di yang tersedia di sekitar kita. Jadi hari ini dengan mohon izin saya akan membagikan kalimat tumpang kepada teman-teman semua, Bapak Ibu. Kita akan sama-sama mendiskusikan atau belajar bersama bagaimana membuat sebuah visi dengan bantuan kalimat rumpan ini, cita-cita untuk murid. Jadi ada pertanyaan itu yang kita memimpikan murid-murid yang kalau dibolehkan untuk membagikan kertasnya. Jadi untuk pertanyaan pertama, saya minta kesediaannya Bapak Ibu untuk mengisi melengkapi kalimat rumpan ini. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa?
berbagi pengalaman. Ini yang saya dapatkan waktu di Lokakarya 1, Pak. Ini saya lihat ada 3 orang yang mewakili berbuat produktif bersama Sakti dengan Pak Nas. Jadi momen lebih fokus ke kompetensi kedua ini. Karena itu yang jadi sebenarnya itu harus jadi ciri khusus kita sebagai SMK. Dan dominannya bisa lihat kalau ada yang hadir. Jadi mohon sebagai perwakilan Pak Nas dengan Pak Jarma bisa sekali untuk lebih fokus gambaran murid kita ini, cita-cita kita untuk murid itu lebih fokus ke kompetensi kejuruan ini. Oh, sudah pesan-pesan saya juga berikan. Jadi untuk satu pertanyaan itu 1 kertas. Sorry. Jadi di atas kan ada 6 coklat yang disediakan. Terus ada 6 pertanyaan. Jadi 1 lembar, 1 warna itu masing-masing 1 pertanyaan. Tahu ya Bapak Ibu? Itu Pak. Untuk pertanyaan pertama itu warna pink. Iya, untuk pertanyaan pertama warna pink. Saya memimpikan murid-murid yang jadi diharapkan kalau kita menuliskan melengkapi kalimat keempat di atas yang iya, kalau selesai kita tempel langsung di sini di tempat yang pertama. Iya. Warna pink itu untuk kalimat keempat yang pertama. Saya memimpikan murid-murid yang yang untuk pertanyaan kedua warna biru. Ya, kita percaya bahwa saya percaya bahwa murid adalah oke. Jadi yang warna biru, pertanyaan nomor 2. Pertanyaan selanjutnya nomor 3, warna ungu. Nomor 2 Pak, saya percaya bahwa murid adalah Jadi untuk pertanyaan ketiga warna ungu, di sekolah saya mengutamakan kata kita itu bisa diganti saya juga. Kalau pertanyaan ketiga, Ya, warna ungu Pak. Iya,
Saya